wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariam Usman. Saya mahasiswa semester 3 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Negeri Gorontalo. Nah, kali ini saya akan mewawancarai beberapa guru, orang tua siswa, dan siswa sekolah dasar mengenai implementasi kurikulum di masa pandemi COVID-19 saat ini. Nah, pertama saya akan mewawancarai beberapa guru di Sekolah Dasar Negeri Nomor 5, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo. Baik, dari hasil wawancara yang saya lakukan kepada beberapa guru di Sekolah Dasar Nomor 5, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, saya bisa menarik kesimpulan bahwasanya proses pembelajaran di masa pandemi saat ini, para guru di sekolah itu membuat dua perangkat atau disebut RPP, yakni RPP daring dan ada juga luring. Kedua perangkat itu pastinya berbeda dilihat dari proses pembelajarannya. Kalau sekarang ini guru di sana menggunakan RPP yang istilahnya RPP 1 lembar. RPP 1 lembar ini di dalamnya juga ada proses-proses penilaiannya, handout-nya, dan sebagainya. Itu semua tetap harus dipersiapkan oleh para guru di sekolah dasar. Nah, jadi mengenai administrasi dalam proses pembelajaran itu tidak ada masalah. Nah, dilihat dari proses pembelajarannya, proses pembelajaran pada masa pandemi saat ini tentu berbeda dengan proses pembelajaran sebelum pandemi. Dan pada saat ini, guru-guru menggunakan dua proses pembelajaran, yakni proses pembelajaran tatap muka dan proses pembelajaran daring. Nah, dalam pembelajaran daring ini dilakukan hanya saja apabila guru tersebut memiliki kendala untuk mengajar secara tatap muka. Maka guru akan mengirim video pembelajaran interaktif di grup WhatsApp siswa. Tetapi jika guru memiliki kesempatan untuk memberikan pembelajaran secara luring atau tatap muka, maka guru akan menjelaskan materi pembelajaran tersebut secara tatap muka. Baik, selanjutnya mengenai kendala-kendala yang sering dihadapi para guru selama proses pembelajaran di masa pandemi saat ini. Adapun kendalanya itu yang pertama, kesiapan siswa dalam belajar. Ada siswa yang tidak didukung atau tidak diperhatikan oleh orang tuanya selama siswa tersebut belajar dari rumah. Sampai-sampai siswa tersebut tidak mengikuti proses pembelajaran dikarenakan siswa tersebut kurang mendapati info tentang pembelajaran. Dan orang tuanya juga tidak membantu anaknya untuk mendapatkan info-info mengenai proses pembelajaran selama di rumah. Yang kedua, tidak semua siswa memiliki Android sendiri, sehingga anak itu tidak bisa menerima materi pelajaran yang diberikan oleh gurunya pada hari itu. Ketiga, kondisi lingkungan yang tidak mendukung, sehingga proses pembelajaran menjadi tertunda. Namun, para guru tetap berupaya supaya proses pembelajaran bisa tetap berjalan dengan baik, dan juga tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, berikut ini adalah kegiatan wawancara terhadap guru sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariam Usman. Di sini saya akan mewawancarai Ibu mengenai pembelajaran di masa pandemi saat ini. Oke. Pertanyaan saya yang pertama, Ibu, apakah selama pembelajaran daring ini Ibu menjelaskan materi pelajaran atau siswa itu disuruh sendiri dengan menggunakan YouTube begitu? Menggunakan YouTube langsung dibuka di YouTube begitu materi belajarnya, atau Ibu yang menjelaskan? apakah selama pembelajaran? Jadi, walaupun di masa pandemi, posisi guru ini harus mengajar, walaupun yang diajar itu tidak selama yang kita ajarkan. Contohnya nih, kalau di sekolah kan kalau mengajar itu harus dibuka dulu, salam, berdoa. Di masa pandemi juga kita seperti itu. Siswa juga diajak berdoa dulu sebelum belajar, diingatkan jangan lupa pakai masker, jaga protokol kesehatan. Itu harus. Kemudian guru menjelaskan, kalau hari ini kita
kalau hari Jumat ini saya tidak melakukan luring karena kelompok saya cuma 4, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat itu saya mengelola nilai mereka yang selama 4 hari itu. Jadi alhamdulillah hari ini ada waktu untuk kalian. Jadi kalau menjelaskan ya saya menjelaskan materi. Kalau hari ini 3 mata pelajaran, ya jelaskan dulu apa itu pelajaran, ya bertahap dari pelajaran apa, kemudian melanjutkan pelajaran apa. Tugasnya juga begitu. Jangan kalau hari ini bahasa IPA, kan biasa kan tematik bahasa IPA, cuma bahasa yang ada tugas, IPA tidak juga begitu. Jadi ada bahasa, ada IPA-nya tugasnya juga. Jadi tetap melaksanakan pemberian tugas, penjelasan materi, ada juga ada interaksi, tanya jawab, seperti itu sih. Tapi kalau kamu tanya dia melihat lewat YouTube, kayaknya itu bukan suatu proses pembelajaran bagi saya kalau hanya melihat YouTube. Cuman kalau siswa lihat YouTube itu contohnya gini, kalau kita kasih tugas mandiri cara membuat kolase, mungkin mereka bisa dibantu oleh media YouTube. Saya pernah dengar ada media pembelajaran lewat YouTube, ya. Itu bagus. Media pembelajaran lewat YouTube. Ada anak yang mengerti, nanti dia lihat media itu. Ada anak yang bisa bisa mengerti kalau nanti guru yang jelaskan baku muka begitu. Ada yang nanti dia cari sendiri. Nah, itu hanya media yang membantu siswa untuk proses belajar, bukan cara saya atau cara guru-guru untuk mengajar ke siswa hanya lewat YouTube begitu. Dan anak-anak coba lihat YouTube tentang proses pembuatan kolase, tidak seperti itu. Kita harus jelaskan dulu apa itu kolase, ini kolase. Nanti dia cari sendiri. Sekarang kamu buat di rumah cara membuat kolase, ya. Nanti dia cari sendiri lewat YouTube, lewat buku. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, Ibu kan sebagai guru, dalam pengamatan Ibu itu siswa selama belajar daring mereka itu aktif atau mereka itu aktif dan memahami materi pelajaran? Oke, soal aktif dengan tidak aktif itu saya ukur dari tugas yang dia berikan, dia laporkan. Kalau dia tidak kasih tugas, saya kategorikan dia tidak aktif. Ya, apalagi kehadiran, tidak hadir, tidak tugas, jelas tidak aktif. Kemudian kalau kedua saya ukur dari jawaban siswa. Biasanya jawaban ini sudah benar semua. Karena apa? Saya juga tidak bisa salahkan harus ada yang salah atau bagaimana. Kan dia dibimbing oleh orang tuanya. Jelas jawabannya juga ada, mungkin jawaban-jawaban yang orang sampaikan itu ada jawaban-jawaban yang dengan kata-kata yang orang dewasa punya, macam efisien, efektif. Kayaknya kalau dipikir ini bukan jawaban anak-anak, ini jawaban maksudnya sudah di orang tuanya. Mungkin saya lihat Google, efektif, efisiensi, ada seperti itu. Jadi ya orang tua juga sangat mendukung dalam suatu proses pembelajaran PDR ini, pembelajaran dari rumah. Kalau Ibu sendiri ada ada kendala yang atau masalah yang dihadapi selama daring dari Ibu sendiri? Kalau saya kalau lewat daring lewat WhatsApp ini masalahnya cuma siswa itu tidak punya handphone. Dalam 4 kelompok itu, 1 kelompok itu yang 8 orang itu tidak punya HP. Ada HP, cuman HP kecil yang tidak bisa saya video call, tidak bisa saya WhatsApp. Seperti itu sih kendalanya. Kemudian kondisi sekarang, sebelumnya kan saya sudah jelaskan kalau terampil lingkungan ini lingkungan yang rawan bencana banjir, karena daerah belakang sana itu daerah rawan banjir. Jadi kadang juga menjadi masalah itu ya, kalau banjir kami tidak bisa turun langsung. Tapi ada juga kasihan guru-guru karena siswanya sudah berkumpul tetap ikut serta ke sana, naik perahu ke sana karena daerah danau belakang sana. Enak kalau yang tinggal di kota. Kalau di kota dia lewat daring, kirim video, tatap muka lewat Zoom. Kalau di sini sama sekali belum bisa. Ada sekolah-sekolah lain yang melaksanakan itu, tapi hanya yang punya handphone sih. Seperti itu.
kendala saya. Kalau soal proses, alhamdulillah berjalan lancar. Penjelasan materi, tugas, nilai. Karena apa? Kami juga dituntut untuk administrasi kami harus lengkap. Ya Ibu, makasih atas waktunya yang diberikan untuk menjawab pertanyaan saya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru sekolah dasar mau mewawancarai guru-guru bagaimana pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Untuk pembelajaran pada masa pandemi COVID sekarang ini tidak seperti yang biasanya. Yang sebelum pandemi ini guru melaksanakan pembelajaran secara tatap muka dan prosesnya berjalan dengan bagus. Namun setelah ini keadaan seperti ini, pembelajaran itu dilakukan dengan cara dua macam, yaitu daring dengan luring. Nah, kalau daring, apabila guru tidak punya kesempatan mengunjungi sama anak-anak, nah ya terpaksa guru mengirim materi melalui daring. Nah, kalau punya kesempatan, guru akan mengadakan kunjungan ke rumah siswa luring. Nah, di sana guru akan memberikan materi, tapi tidak sebagaimana yang diberikan seperti yang di kelas. Karena kalau di kelas hadir semua. Kalau di rumah itu kan dibagi beberapa kelompok. Nah, karena tidak boleh berkerumun terlalu banyak. Kalau di kelas 6 saya bagi 4 kelompok. Jadi pembelajaran untuk seminggu itu sudah dipersingkat, dijelaskan pada 1 kali pertemuan pada setiap kelompok. Jadi pembelajarannya tidak terlalu mantap, cuma asal-asalan, bukan cuma asal-asalan, cuma sekedar disentil. Nah, jadi anak-anak kalau apabila materi yang mereka belum tahu, nah mungkin karena tidak keterbatasan waktu di sana cuma 2 jam. Nah, guru tidak menjelaskan secara mendetail. Guru hanya memberikan tugas kepada anak-anak. Apabila mereka mengalami kesulitan, Pak Guru berikan keluasan untuk melihat di internet, untuk menambah pembelajaran apabila ada yang mereka tidak tahu. Begitu untuk pembelajaran di COVID. Kemudian yang berikut, setelah pemberian tugas selama 1 kali pertemuan itu 6 pembelajaran yang diberikan. Nah, pada hari yang kelima, guru mengantar soal-soal ulangan. Formatif penilaian kepada anak-anak. Nah, penilaian itu tidak semua nilai yang mereka berikan itu langsung saya taruh di daftar nilai. Karena nilai yang mereka isi dalam buku tugas itu tidak secara murni. Karena mereka melihat di internet ditambah dengan pemikiran-pemikiran orang tua, jadi guru memberikan nilai hanya sekedar karena guru di saat tatap muka itu bisa melihat sejauh mana tingkat pemikiran anak-anak. Guru bisa tahu, bisa melihat, oh cuma ini sampai di sini dia punya pemikiran. Jadi guru bisa memberikan nilai sesuai dengan tingkat kemampuan. Begitu. Kemudian Pak, selama melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini, apakah peserta didik juga sering mengikuti pembelajaran secara tatap muka atau bagaimana? Bagaimana? Selain melaksanakan pembelajaran jarak jauh, apakah siswa itu juga sering mengikuti pembelajaran secara tatap muka atau bagaimana? Tatap muka. Kalau yang sekarang itu kan luring. Iya. Luring itu guru memberikan pembelajaran secara tatap muka, namun tatap mukanya tidak seperti sebagaimana yang di sekolah. Kalau di sekolah dari jam 7.15 sudah belajar, hanya diselingi dengan istirahat 2 kali, pembelajaran berakhir sampai 1:30. Nah, kalau luring itu ada pembatasannya, cuma 2 jam pembelajaran yang dilaksanakan di sana. Sedangkan begitu, pembelajarannya diwajibkan kepada siswa mematuhi peraturan COVID. Nah,
pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Cuma dia punya kendala dalam luring itu tidak sebagaimana yang diharapkan. Kalau yang diharapkan sekarang ini seperti yang kita tahu pada pemeriksaan dokter itu ada kalanya kan pakai pembatasnya supaya penularan itu tidak secara langsung. Nah, kalau guru kan harus berdekatan dengan anak-anak, tidak ada yang seperti itu. Kalau ada corona ya jelas guru yang lebih dahulu terjangkit. Ya. Itu yang kami rasa satu kendala yang kami hadapi. Begitu. Baik Pak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan bahwasannya di mana pembelajaran sekarang ini kan dilaksanakan dengan luring dengan daring kan? Yeah. Jadi pertanyaan saya mengenai pembelajaran daring, bagaimana cara Bapak mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar di rumah selama darurat pandemi COVID-19 ini? Baik, untuk mengoptimalkan pembelajaran secara daring, nah guru merancang tugas-tugas yang akan diberikan kepada anak-anak sesuai dengan materi yang dijalankan, tapi tidak sebagaimana yang dijalankan di kelas. Materi-materi cukup yang inti-inti pembelajaran itu yang akan dikirim kepada anak-anak. Dalam satu hari misalnya, kalau daring tidak semua selama seminggu itu yang dikirim. Hanya cukup satu hari pembelajaran satu hari itu yang dikirim, nanti besoknya lagi mengirim lagi. Jadi seperti itu selama seminggu dari hari Senin sampai hari Jumat terisi semua. Kalau tidak dengan kunjungan ke rumah, kalau kunjungan ke rumah sekali tatap muka 6 kali pembelajaran, 6 pembelajaran yang diberikan saat itu. Jadi hanya sekedar disentil-sentil saja. Kalau di daring tidak, setiap hari satu pembelajaran yang dikirim. Disesuaikan dengan keadaan anak-anak. Nah, begitu selesai mereka menyelesaikan itu, langsung mereka mengirim kembali jawaban melalui daring. Ya, jadi guru melihat di situ mana kekurangan-kekurangan. Nah, kemudian kekurangan itu bukan cuma sekedar diterima baru dibiarkan begitu saja. Guru akan memeriksa, mengamati pekerjaan mereka. Apabila ada yang salah, guru akan mengirim lagi. Oh, nomor begini salah, tolong diperbaiki. Nanti anak-anak mengirim kembali. Jadi terjadilah interaksi antara anak-anak. Jadi anak-anak tidak begitu pandang enteng dengan tugas asal kasih saja. Ya, oke. Terus apa lagi? Bagian pertanyaan. Kemudian kendala apa saja yang Bapak alami saat mengajar anak SD terutama pada masa pandemi ini? Kalau berbicara kendala, banyak kendala. Pembelajaran satu itu sebenarnya akan dijelaskan secara mendetail anak-anak. Sedangkan bertatap muka saja, toh sebahagian besar anak-anak tidak memahami. Apalagi hanya dikirim melalui daring. Jadi hal-hal yang mereka tidak tahu, kalau anak-anak yang malas, dia tidak lagi melihat di internet, tidak menanya sama orang tua, dibiarkan begitu saja. Itu dia punya kendala. Kemudian yang berikut, kalau penjelasan pada materi pembelajaran untuk melalui daring, nah, hanya sedikit saja yang sekedar inti-intinya, dan masih banyak yang perlu dijelaskan sama anak-anak, dan itu tidak sempat diberikan kepada anak-anak. Jadi banyak pembelajaran yang tertinggal. Nah, itu kendala-kendala yang kami hadapi, dan anak-anak sebagian besar pemikiran mereka itu tidak terbuka karena mereka tidak mendengar penjelasan langsung dari guru. Sedangkan didengar langsung, toh masuk di kanan, keluar kiri, sebentar mereka lupa. Apalagi tidak didengar, ya begitu. Pas pertanyaan terakhir, apakah menurut Bapak siswa itu aktif dalam pembelajaran daring ini? Mereka itu memahami materi pelajaran? Kalau berbicara aktif, dari saya punya siswa 37 orang, kira-kira tidak sampai setengah yang aktif, yang betul-betul punya perhatian pada tugas yang diberikan kepada mereka. Nah,
Tapi walaupun begitu, kami mempunyai trik-trik untuk berusaha bagaimana caranya supaya siswa itu biar hanya sebagian mereka punya hati itu tertuju sama tugas-tugas yang diberikan. Nah, itu yang kami lakukan melalui pendekatan kami terhadap orang tua. Nah, kalau ketemu dengan anak yang malas, nah orang tualah yang kami hubungi supaya memberikan satu dukungan, bisa mendampingi anak-anak, ya, memberikan petunjuk dalam tugas-tugas, apalagi tugas yang anak-anak tidak tahu, ya dibiarkan begitu saja. Karena kalau ada pendekatan dengan orang tua, nah orang tualah yang akan mengoreksi, melihat tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Mereka memberi bantuan. Nah, anak-anak termotivasi untuk menjawab. Nah, itu. Ya. Sudah yang menjelaskan aku sudah. Masih ada yang bicara? Baik, terima kasih Pak atas partisipasinya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menurut beberapa orang tua siswa yang saya wawancarai, sebagian besar orang tua lebih senang anaknya belajar di sekolah daripada belajar dari rumah. Karena belajar di rumah, anak kurang terpantau proses pembelajarannya dan juga banyak kendala-kendala yang sering dihadapi. Tetapi tidak sedikit juga orang tua yang lebih suka anaknya belajar dari rumah, terutama orang tua yang tidak terlalu sibuk dengan urusan lain di luar rumah, sehingga orang tua akan lebih banyak waktu untuk mendampingi anaknya selama belajar dari rumah. Jadi anak terpacu untuk belajar walaupun hanya dari rumah. Nah, selanjutnya ada beberapa kendala yang sering dihadapi orang tua siswa dalam proses pembelajaran selama di rumah. Nah, dari info yang didapat dari wawancara beberapa orang tua siswa tersebut, sebagian besar kendala yang dihadapi orang tua siswa itu yang pertama, orang tua siswa yang tidak bisa selalu mendampingi anaknya selama belajar dari rumah, disebabkan oleh kesibukan orang tua dengan urusan di luar rumah. Dan banyak juga orang tua yang bersikap tidak peduli terhadap pendidikan anak-anaknya. Kedua, banyak orang tua yang tidak memahami pelajaran sekolah atau kurang memiliki pengetahuan tentang materi pelajaran, sehingga bila anaknya tidak memahami materi maka orang tuanya tidak bisa membantu atau menjawab pertanyaan dari anak-anaknya agar bisa memahami materi pelajaran. Yang ketiga, ekonomi orang tua yang lemah. Anak yang hidup dalam lingkungan keluarga yang rendah ekonominya tidak mampu memberikan anaknya handphone dan kuota internet untuk belajar dari rumah. Nah, berikut ini teman-teman akan saksikan wawancara terhadap orang tua siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Perkenalkan, nama saya Mariam Usman. Saya kan mewawancarai Ibu tentang pembelajaran COVID pada saat ini ya. Ibu sebagai orang tua siswa, apa saja kendala yang sering dihadapi oleh Ibu dan oleh anak Ibu dalam pembelajaran daring saat ini? Kendala saya itu kalau memang tidak ada pulsa, jadi setengah mati anak-anak mau belajar. Baru kemudian kalau umpamakan anak itu lagi suka tidur, jadi anak-anak itu memang setengah mati mau dikasih bangun, jadi nanti jam-jam berapa begitu buru-buru datang ke rumah, langsung sistem ini tatap muka. Yang paling setengah mati sama saya itu sistem online itu kan tidak ada pulsa, isi pulsa kan, jadi anak-anak malas belajar. Iya, terkecuali ada buku paket dikasih baru itu dikasih pembelajaran. Iya. Terus Ibu selalu mendampingi anak Ibu kalau Iya. belajar di rumah? Iya, kalau belajar di rumah saya dampingi sampai tugasnya selesai, pembelajarannya selesai. Kalau menurut Ibu, anak Ibu itu lebih bagus belajar di rumah atau belajar di sekolah? Mending belajar di sekolah. Kalau belajar di rumah kan terlalu banyak bermain. Memang pertama kan mereka belajar, habis itu terlalu banyak bermain. Kalau di sekolah beda kan, itu di sistem pembelajaran. Baru buru-buru memberikan materi apa itu kan cepat sekali orang tanggapi. Kalau di rumah kan orang tua tetap masih marah-marah lihat anak-anak
kesempatan yang diberikan untuk menjawab pertanyaan saya. Ibu bernama siapa? Nur Indawati Isa. Nurlindawati Ishak. Iya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariam Usman. Saya kelas 3B, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan mewawancarai salah satu orang tua siswa berkaitan dengan implementasi kurikulum pembelajaran di masa COVID-19. Baik. Bu? Ini dengan Ibu siapa? Ibu Nano. Ya. Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Iya. mengenai pembelajaran yang saat ini hanya belajar di rumah. Ya. Jadi pertanyaan saya yang pertama, Ibu sebagai orang tua siswa, apa saja kendala yang sering dihadapi oleh anak Ibu selama proses pembelajaran daring di rumah? Kendalanya itu satunya ini anak kecil tidak ada HP. Tapi Baru terus itu, iya. Terus kalau tidak ada HP begini, anak Ibu bagaimana kalau belajar? Itu loh. Bisa belajar atau itu dia. Kan kakaknya tidak ada di rumah bekerja, bukan pekerja, jadi saya sudah tahu dia ini di rumah bagaimana. Oh iya, berarti Ibu selama dia belajar di rumah ini tidak pernah mendampingi dia belajar. Iya. Jadi Ibu tidak tahu kalau dia itu belajar atau tidak. Ya. Tapi dia masih suka kerjakan tugas di rumah. Iya, kalau tugas cuma bertanya-tanya, baru kalau bikin sama tanya kasih tunjuk. Atau yang dia minta itu dia kasih tunjuk. Itu info ada tugas itu dia dapat dari mana? Cuma kalau tugas dari sekolah itu macam ada ibu usul bikin apa begitu. Ada soal dari peti ibu kamari baru si ibu mau suruh isi ke sana. Kurang cuma begitu kan jaga bantu tadi yang belajar di rumah. Itu dia teman-teman yang kasih tahu kalau ada tugas dari guru. Iya. Berarti kendalanya itu di HP. Iya. Iya, susah juga kalau tidak ada HP. Pada orang bilang mesti ada HP, baku ini langsung dengan si ibu itu kata. Iya, mau apa? Bazum. Iya, tahu bagaimana itu. Iya, berarti kendalanya di HP. Terus pertanyaan yang kedua, Ibu. Menurut pengamatan Ibu sebagai orang tua siswa, apakah anak Ibu itu mengerti dengan materi pelajaran selama dia belajar di rumah itu dia mengerti? Susah lagi tidak mengerti, kasihan. Biasanya dia mengerti itu nanti dengan apa? Gurunya yang bakal Iya. Kurang tahu lagi. Dia mengerti itu. Cuma sedikit dia boleh mengerti kalau cuma ini kuasai itu pelajaran sama kita kan kesini enggak semua pelajaran dia ini
dapat kuasai begitu ini. Lalu belajar di rumah begini, yang harus belajar langsung di sekolah. Kalau di sekolah ada guru yang Iya. biasanya murid itu kalau gurunya yang jelaskan pasti dia mengerti. Iya. Nanti Orang mengerti dan itu kan ada teman-teman lain kan boleh orang baku ini ke sana tuh. baku bantu. Tanya-tanya. Baru menurut Ibu lebih bagus belajar di rumah atau di sekolah? Sekali lagi kalau menurut kesan ini, kalau boleh langsung belajar di sekolah, di sekolah. Lebih bagus di sekolah. Iya. Cuma kalau masih ada kabar-kabar ini, nilai apa ini dia, ibu khawatir juga makasih dia di sekolah. Kami tahu bagaimana. Ada iya. Terus ada bantuan dari pihak sekolah seperti pulsa data. Iya. Ada dibagikan dari sekolah selama Saya tahu ada satuan. Belum ada HP bagaimana, belum saya tahu bagaimana itu ada bantuan. Kalau internet begitu gratis, kalau teman-teman ya? teman-teman kita ada yang dapat begitu. Ya? Kalau teman-teman Minta ke teman-teman lain itu bagaimana? Tapi dia masih itu ya, masih aktif makasih tugas begitu. Masih aktif makasih tugas ya, masukkan tugas, kerjakan tugas dari sekolah dia masih ada. Tapi kalau belajar di rumah itu dia kurang. Iya, cuma banyak yang bermain ini kalau di rumah ini. Makasih Ibu karena sudah mau jawab semua pertanyaan saya. Ya, sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariam Usman. Saya kelas 3B, semester 3, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan mewawancarai salah satu orang tua siswa sekolah dasar, yakni dengan Ibu Meilan Usman. Baik Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu mengenai implementasi pembelajaran daring saat ini. Baik, pertanyaan saya yang pertama, Ibu sebagai orang tua siswa, apa saja kendala yang sering dihadapi oleh anak Anda selama proses pembelajaran daring? Kendalanya seperti jaringan. Oh, jaringan Ibu. Jaringannya kenapa Ibu? Putus-putus jaringan. Oh, putus-putus jaringannya. Terus kalau jaringannya jelek begitu Ibu, bagaimana?
pembelajarannya? Pakai data sendiri. Oh iya, pakai data sendiri ya. Oh iya Ibu. Jadi kendalanya itu hanya pada jaringan saja. Jaringan yang jelek. Oh iya. Baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya. Menurut pengamatan Anda sebagai orang tua siswa, anak Anda itu mengerti atau memahami materi pelajaran selama daring dan lebih bagus belajar di rumah atau belajar tatap muka, luring? Ya, bagaimana Ibu? Kalau belajar di rumah masih bisa pantau. Oh, Ibu bisa pantau langsung kalau belajar di rumah. Oh, jadi kalau di rumah itu Ibu bisa tahu bagaimana anak Ibu belajar memahami materi. Dan Ibu membantu anak Ibu jika belajar daring di rumah. Ya? Oh iya. Terus menurut Ibu lebih bagus belajar di rumah atau belajar di sekolah tatap muka seperti dulu? Ya. Sama-sama di sekolah bagus, di rumah bagus. Oh, sama-sama bagus ya Ibu. Tapi kalau di rumah itu bedanya, kalau belajar di rumah itu Ibu bisa langsung memantau anak Ibu. Oh iya Ibu. Baik. Pertanyaan yang ketiga. Apakah ada bantuan dari pihak sekolah seperti kuota gratis selama pembelajaran daring ini, Ibu? Oh, tidak ada, Ibu. Oh, berarti dari pihak sekolah tidak memberikan kuota gratis untuk siswa belajar daring di rumah. Oh iya. Jadi Ibu kalau selama anak Ibu belajar daring di rumah ini pakai kuota sendiri? Oh iya. Ya baik. Terima kasih Ibu yang sudah mau berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Baik, saya pamit. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Selanjutnya, saya melakukan wawancara terhadap beberapa siswa sekolah dasar
di mana sebagian besar siswa terbiasa belajar bersama dengan teman-temannya di sekolah. Mereka lebih senang belajar bersama dengan teman-temannya di kelas dibandingkan belajar sendiri di rumah. Tidak sedikit juga siswa yang tidak memahami materi pelajaran karena ada siswa yang dalam memahami materi pelajaran itu harus ada penjelasan langsung dari gurunya di sekolah. Adapun beberapa kendala yang sering dihadapi siswa sekolah dasar selama proses pembelajaran dari rumah ini, yang pertama, tidak semua siswa memiliki Android. Jadi siswa itu akan kesulitan untuk mengikuti proses pembelajaran selama di rumah. Dan juga kesulitan mendapatkan info dari gurunya dari sekolah. Kedua, masalah jaringan internet. Tidak semua wilayah sudah memiliki jaringan akses internet, terutama di wilayah pedesaan sana, yang belum memiliki atau belum terakses jaringan internet. Maka ini juga menjadi kendala bagi siswa. Ketiga, kebanyakan siswa kurang mendapatkan dukungan dari orang tua. Banyak dari mereka tidak didampingi orang tuanya selama belajar dari rumah, sehingga anak merasa kurang diperhatikan dan kebanyakan dari mereka malah bermain. Nah, berikut ini wawancara terhadap siswa sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariam Usman, kelas 3B, jurusan pendidikan guru sekolah dasar Universitas Negeri Gorontalo. Nah, di sini saya akan mewawancarai salah satu siswa sekolah dasar, yaitu yang bernama Adik Najwa. Adik Najwa dari SDN 75 Kota Tenang. Nah, di sini saya akan mewawancarai adik ini tentang pembelajaran daring yang dilaksanakan saat ini. Adik, saya ingin bertanya, apa ada bantuan dari sekolah selama pembelajaran daring ini seperti berpuas-puasa di sana? Jadi, adik pakai apa kalau belajar daring? Selama pembelajaran daring Semasuk suar. apakah adik Najwa merasa terbebas dengan tugas-tugas dari guru? Guru itu kalau kasih tugas, mau berapa? 1, 2, 3 tugas. Apakah pada saat daring guru itu menjelaskan atau ada itu di dalam penjelasan materi itu langsung dialihkan ke yang menjelaskan di daring. Kayak pokoknya tugasnya gimana? Kalau apa? Dia jelaskan, dia tahu dari halaman baru dia kirim ke duduk. Jadi guru itu menjelaskan dulu ya. Baru adik ini kalau guru ini yang menjelaskan dari apa aja harus mengerti memahami materi itu ya. Halo Ai. Itu sekian dari wawancara saya tentang pembelajaran daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariam Usman. Kakak akan bertanya kepada Ade. Ade penama siapa dulu? Tian. Yuk, kakak buat mau tanya, Ade itu lebih senang belajar di rumah atau di sekolah? Di sekolah. Kalau di sekolah, kenapa lebih senang di sekolah? Karena ini supaya jadi pintar. Oh, di pintar. Kalau di rumah, kenapa? Buat tidak gagah, mau main-main HP tidak gagah. Tidak suka mau belajar di HP? Tidak. Tidak suka. Dah. Adik itu mengerti kalau belajar di HP dari? Ada Mengerti, tetap mau mengerti. Baru kalau ada tugas-tugas yang guru-guru ada kasih itu, ada terbebani dengan tugas-tugas itu. Banyak yang guru-guru jaga kasih kamar tugas. Iya. Banyak. Ada 15 nomor tadi. 15 nomor. 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 15 nomor
Oh, itu pelajaran apa? Pelajaran aku dan ini aku tentang kewajiban. Jadwal pelajaran apa itu? Yang hak dan kewajiban itu tentang PKN atau? PKN. Oh, PKN. Pelajaran PKN tadi. Baru ada itu apa masalah-masalah ada apa kendala-kendala yang ada jaga ada itu pas belajar macam tidak ada HP atau tidak ada data, kendala-kendala. Ada data harus kalau belajar terus kalau sakit sih suruh libur hari ini suruh izin. Kalau data pakai siapa data? Ada bilik. Oh, ada bilik. Iya. Baru ada pakai HP sendiri. Iya. Ya. Baru kalau misalkan habis data Mau isi. mau isi. Iya. Terima kasih ya. Ada nama apa? Iya. Tian apa? Iya. Nama lengkap? Nama panjang Iya. Muhammad Setia Hawa. Kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marang Usman. Di sini saya akan mewawancarai salah satu siswa sekolah dasar. Saya akan mewawancarai dalam rangka implementasi kurikulum pembelajaran pada masa COVID saat ini. Baik, Adek? Ya. Ya. Di sini saya akan bertanya tentang pembelajaran di rumah. Iya. Kan belajar sekarang ini tidak bisa belajar di sekolah kan? Iya. Jadi harus belajar di rumah. Ya. Saya mau bertanya. Pertanyaan saya yang pertama, apakah Ade Intan itu lebih suka belajar di rumah atau di sekolah? Di sekolah. Oh, lebih suka belajar di sekolah? Iya. Kenapa lebih suka belajar di sekolah? Tidak mau belajar di rumah. Apa? Tidak mau belajar di rumah. Tidak ada taman. Oh, tidak ada taman kalau di rumah. Iya. Oh, jadi kalau di sekolah itu kan banyak taman, jadi mau belajar itu sama-sama dengan taman di sekolah. Halo? Iya. Halo. Jadi kalau di sekolah bagus belajar karena ada teman-teman di sekolah, belajar sama-sama dengan teman-teman. Iya. Baru kalau di rumah, selama belajar di rumah ini tidak ada belajar di rumah. Intan itu tidak ada belajar di rumah. Nanda. Baru pertanyaan kedua, Intan itu kalau ada dapat tugas dari guru, dari ibu guru, merasa terbebani, maksudnya si Intan itu kalau ibu guru ada kasih tugas itu banyak atau sedikit? Baru Banyak. Oh, banyak? Iya. Baru Intan yang kerja itu, Intan mau kerja sama itu. Tidak tahu.
Dan jaga bekerja tugas di rumah kalau ada guru. Iya. Oh, masih jaga kerja tugas baru mau kasih masuk sama guru. Mm-mm. Oh, iya. Berarti masih jaga aktif jaga tugas. Oke. Pertanyaan yang kedua. Iya, pertanyaan yang ketiga. Intan itu mengerti dengan pelajaran, dengan materi pelajaran. Kan Intan ada belajar di rumah. Ya. Intan selama dia jaga belajar di sekolah masih jaga mengerti dengan pelajaran atau tidak? Pelajaran. Ya? Hah? Tidak mengerti. Oh, tidak mengerti. Karena tidak ada yang bakas diajar di rumah. Dengan tidak ada teman-teman mau belajar sama-sama. Iya. Intan ke orang tua ada teman, maksudnya orang tua itu dan Intan belajar di rumah. Tidak ada. Iya. Apa? Kenapa? Intan ke orang tua di mana? Bekerja. Kerja. Oh, jadi orang tua itu tidak ada bataman atau badampingi Intan kalau belajar di rumah. Iya. Iya. Yo, makasih ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari hasil wawancara yang saya lakukan terhadap guru, orang tua, dan siswa sekolah dasar, saya bisa menarik kesimpulan bahwasanya proses pembelajaran di masa pandemi saat ini, para guru membuat dua perangkat atau RPP, yaitu RPP daring dan ada juga luring. Kedua perangkat itu pastinya berbeda dilihat dari proses pembelajarannya. Dan dalam pembelajaran saat ini, banyak terdapat kendala-kendala baik dari pihak guru, orang tua, dan juga siswa. Akan tetapi, jika semua pihak tersebut saling mendukung dalam pembelajaran pada situasi saat ini, maka kendala-kendala tersebut pasti akan bisa diatasi dan proses pembelajaran akan tetap berjalan dengan baik. Jadi, di masa pandemi ini, dukungan dari orang tua, guru, dan juga siswa sangatlah penting untuk pelaksanaan pembelajaran, walaupun kondisinya saat ini kurang mendukung. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran ini, para guru tetap sangat memperhatikan protokol kesehatan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itulah kegiatan wawancara yang saya lakukan terhadap guru, orang tua, dan siswa sekolah dasar terhadap implementasi kurikulum darurat di masa pandemi COVID-19 saat ini. Dan bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.